ternyata sudah ribuan tahun orang untuk mendefinisikan kebahagiaan, dan kemudian ada puluhan, mungkin ratusan juga pendapat mengenai apa itu bahagia. Nah, saya mohon mungkin ada 1, 2, atau 3 orang, bapak-bapak, ibu-ibu bersedia sharing pendapatnya tentang bahagia itu apa gitu. Kalau ada yang bisa bersedia sharing, saya mohon sharing lah 1 atau 2 orang supaya untuk bisa memulai pembicaraan kita pada malam ini. Kalau mau di chatting juga boleh, silakan. Kalau mau menyampaikan lebih bagus. Ucok, ya silakan. Kebahagiaan itu buat saya adalah bisa bersyukur bagaimanapun kondisi kita sekarang ini, entah lagi di atas ataupun di bawah. Oke, makasih Bu Erlin. Ada yang lain? Ya, ini ada di chat nih Pak Ucok. Oke, hidup dengan beban yang cukup. Oke. Ya, dari sini sebetulnya asumsi saya bahwa kita sering mengucapkan bahagia, tapi ternyata setiap orang pendapatnya beda, dan setelah saya lihat di mana-mana juga di internet, saya coba cari banyak sekali pendapat tentang bahagia. Jadi bingung juga saya sebetulnya, Mbak Yofi minta bicara soal bahagia yang mana ini yang mesti dibicarain. Tapi anyway, saya mencoba untuk merumuskan ya. Mungkin tadi dibilang engineer gitu ya. Jadi cara saya merumuskan juga agak berbau engineer, makanya keluar namanya technical charts gitu ya. Karena nanti saya pakai bahan presentasi. Ini mohon izin share dulu. Jadi saya membuat beberapa pendekatan chart tentang ini. Tapi sebelumnya saya akan bicara soal definisi dulu. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari gejala yang menyulitkan. Kemudian dari luar negeri, Merriam-Webster yang paling sering digunakan, a state of well-being and contentment, kondisi sejahtera dan terpenuhi gitu ya. A pleasurable of satisfying experience, kenyamanan dan kepuasan. Kemudian saya cari lagi banyak sekali range of positive emotion. Jadi emosi positif, kebanggaan, kepuasan, rasa syukur, subjective well-being, kondisi subjektif tentang orang sejahtera, kehidupan yang bagus, bermanfaat, dan berharga. Tapi dari sekian banyak ini, dan tadi juga ada pendapat dari teman-teman, rata-rata itu yang namanya bahagia itu dipusatkan pada emosi, pada rasa. Nah, jadi saya perlu membedakan antara bahagia itu sendiri dengan rasa bahagia. Jadi selanjutnya saya akan mencoba mendalaminya dari, kita lihat dari perilaku manusia. Nah, ini makanya pakai chart ini, makanya dikasih judul chart, banyak gambar-gambar ini. Komponen perilaku manusia. Ya, Mbak. Sesuai ya jadinya. Chartnya keluar beneran nih. Ya, ini kalau engineer disuruh bicara soal psikologi ya begini nih. Jadi saya melihat dari perilaku manusia, ada 3 komponen perilaku itu ya, yaitu rasio, emosi, dan fisik. Itu pada bagian besarnya itu. Secara fungsi, pusat kendali dari ketiganya ini, rasio itu dikendalikan oleh bagian otak yang namanya korteks, kemudian emosi itu dikendalikan oleh bagian otak yang namanya limbik, dan fisik itu, ini namanya istilah yang populer itu reptilian brain. Kenapa dibilang begini? Karena reptil atau buaya, binatang melata itu disebut sebagai binatang dengan kondisi terendah yang secara emosi maupun secara rasio dia rendah. Jadi betul-betul hidupnya untuk fisik. Makanya disebut reptilian brain. Kalau di manusia ini, reptilian brain itu kalau kita dicubit langsung sakitan gitu ya. Nah, itu reptilian brain-nya yang bereaksi. Atau kalau misalnya orang tiba-tiba dikejar oleh sesuatu yang menakutkan, dia bisa tiba-tiba loncat 1-2 meter gitu. Itu reptilian brain-nya yang kemudian memberi dia energi sehingga bisa loncat tinggi.
Nah, indikasi dari output rasio ini adalah yang kita sebut dengan output kognitif. Ini kecerdasan kita, kemudian output afektif ini bagaimana kita mengungkapkan perasaan, dan psikomotorik ini adalah gerak dari fisik. Secara fungsi, rasio itu adalah controller, dan fisik itu adalah sensor. Kalau kita dapat stimulasi dari luar, itu pasti diterima oleh fisik. Jadi ada panca indera. Panca indera itu pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Itulah yang kita pertama kali terima stimulasi, itu kemudian masuk pada rasio. Nah, di sini kemudian dia bisa berpengaruh baik terhadap fisik maupun terhadap emosi. Misalnya kita menerima berita baik, kita masuk dari telinga, atau kita melihat lukisan yang indah, kemudian kita terhibur, itu biasanya lewat rasio dulu. Tapi bukan berarti selalu. Ada kalanya dari sensor tuh langsung berpengaruh kepada emosi. Jadi ini rasio kadang-kadang dilewati, kadang-kadang langsung ke emosi. Nah, ini kita coba lihat ya. Rasa positif, senang, excited, berbunga-bunga. Ini jatuh cinta misalnya. Itu betul-betul fully emosional. Jadi dia dari fisik, dari apa yang ya kalau kita bicara soal jatuh cinta itu kan perasaannya langsung ke emosi ya, itu nggak lewat rasio lagi. Tapi kalau orang dipijat, nah ini yang menerima sensornya itu adalah tubuhnya, kemudian dia dapat perasaan emosinya senang gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya bikin berita hoax? Ini kita mungkin semuanya, hampir semua lah ya, pernah mendapat berita hoax dan kemudian kita percaya. Kenapa? Berita hoax itu menggunakan sentimen emosional kita, sesuatu yang terasa memihak kepada kita, menyenangkan, dan kadang-kadang kita nggak bersedia untuk kehilangan rasa senang itu, sehingga logika kita matiin. Nah, ini misalnya ada, kalau dulu zaman pilpres ini ya, kalau zaman pilpres kita berpihak pada nomor 1, kalau ada berita jelek tentang nomor 2 kita senang, walaupun mungkin beritanya nggak benar itu. Tapi rasa senang itu kita pelihara, dan untuk memelihara rasa senang itu kita mematikan logika. Nah, artinya di sini ada hal-hal yang dikorbankan kalau kita bicara soal emosi. Kemudian rasa negatif. Ini sensornya misalnya menerima berita buruk. Emosi kita akan mempengaruhi diri kita, kadang-kadang mempengaruhi fisik, itu yang kita sebut psikosomatik. Kemudian kita malas, nggak mau ngapa-ngapain. Atau kalau kita kena tipu ini kan rasio kita yang diganggu. Jadi emosi kita marah-marah. Jadi sebetulnya ini intinya adalah perilaku kita itu ditentukan oleh seluruh komponen ini, dan ini bisa saling mempengaruhi dari stimulasi eksternal melalui panca indera, dia bisa langsung ke pusat emosi kita, bisa juga melalui rasio. Yang tidak melalui rasio contohnya adalah berita hoax atau jatuh cinta. Kalau yang dipijat ini dari fisik langsung kita mendapatkan rasa yang nyaman. Ya. Tapi ada juga yang kita terima kayak kena tipu, ini harus lewat ini. Jadi ini adalah komponen perilaku yang menimbulkan apa yang kita ungkapkan, ekspresi emosi dan perasaan yang kita ungkapkan. Oke. Nah, sadar atau tidak, hampir seluruh perilaku kita ditentukan atau didikte oleh stimulasi eksternal. Jadi ini yang saya ceritakan di sini ini rata-rata ini adalah stimulasi eksternal. Jadi stimulasi eksternal itu kemudian menimbulkan respon pada kita, sehingga kita senang, kita sedih, kita marah, kita kesel, itu sangat ditentukan, sangat didikte oleh apa yang kita dengar, apa yang masuk kepada panca indera, sensor kita. Sehingga bicara soal ini, bagaimana caranya supaya kita tidak didikte oleh pihak lain. Berarti ada sebuah kesadaran. Jadi kita harus, ini kan kita nggak sadar ini sebetulnya bahwa kita didikte oleh ini. Jadi supaya kita tidak didikte, kita harus jaga kesadaran. Bagaimana caranya? Jadi kita harus menyaring semua stimulasi eksternal yang berpotensi menimbulkan ini, kemudian sehingga kalau kita sudah bisa mengendalikan, output negatif dapat kita minimalkan. Atau kadang bahkan kita reduksi, bahkan bisa kita ubah menjadi negatif, jadi positif ya.
Nah, ini yang kita sebut dengan internal strength. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika stimulasi eksternal ini kita bisa kendalikan, ada sebuah faktor baru. Kalau tadi kan saya nggak ada. Kalau misalnya kita masukkan inner strength dan atau kesadaran ini, kita bisa menentukan respon kita. Jadi mengoptimalkan fungsi rasio sebagai controller. Jadi ini saya kasih tebal, maksudnya dengan adanya kesadaran kita kemudian bisa memiliki inner strength. Semua stimulasi eksternal ini kita lewatkan dulu di controller ini. Sehingga stimulasi itu tidak selalu langsung menyentuh emosi atau fisik kita. Dengan ini juga, kalau emosi kita sudah bisa kendalikan, secara fisik juga kita bisa lebih sehat. Saya sedikit mau bercerita soal bagaimana kesadaran atau inner strength ini. Jadi, saya dulu kuliah di Bandung, tahun 80-an, ya itu zamannya Pak Harto ya. Adalah sedikit-sedikit saya melakukan bersama teman-teman itu ada kegiatan-kegiatan politik yang nyerempet-nyerempet. Ya singkat kata, ada sebuah aksi yang saya ikuti dan akibat aksi tersebut saya dikasih peringatan, dapat surat peringatan, isinya mengancam bahwa kalau melakukan lagi saya akan dikeluarkan. Nah, pada saat mendapat peringatan tersebut, ya karena kita bikinnya juga pada saat itu dengan kesadaran bahwa kita akan dapat surat peringatan, jadi surat itu hanya saya simpan dan saya nggak ada masalah dengan itu. Ketika dapat ya kita cuman bilang oke, kita tiarap dulu deh ini berapa lama, jadi surat peringatan ini kita abaikan aja. Sekitar sebulan setelah dapat surat itu dan saya nggak ada masalah, suatu malam tiba-tiba orang tua saya muncul di tempat kos saya. Muncul dan kemudian saya diajak pergi ke hotelnya dan setelah itu saya dimarahin oleh ayah saya yang datang pada saat itu dengan segala macam. Dan karena kita anak muda biasanya ini macam-macam, saya tidak nerima dimarahin, jadi berdebat panjang dengan orang tua saya, membela diri bahwa apa yang saya lakukan adalah benar, saya bilang gitu kan. Nah, terakhir orang tua saya marah, begini aja dia bilang, kamu kalau mau berpolitik pulang aja ke rumah, di Medan sana ke politik aja, nggak usah sekolah, dia bilang. Karena apa yang kamu lakukan ini sudah membuat susah satu keluarga nih. Orang tua susah, nenek saya susah, sampai sakit. Nah, pada saat itu juga orang tua saya lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi juga. Dan dia bilang, ini saya datang ke Bandung ini bukan dengan gampang, dia bilang gitu kan. Bahkan untuk tiket aja saya harus berutang. Ya macam-macam lah. Jadi statement terakhir itu membuat saya luluh dan stres. Singkat kata, setelah itu selama 3 semester, jadi pada itu kejadian saya semester 6 ya. Semester 7, 8, 9, langsung nilai saya itu jatuh semua. Dan saya nggak sadar kenapa jatuh. Ini saya baru sadar setelah lewat ya. Jadi pada saat itu terjadi, semester 7 saya hanya dapat 10 kredit dari 20 yang lulus, semester 8 saya dapat 9 kredit, semester 9 saya dapat 7 kredit, itu ngambilnya 20 semua. Selama 3 semester saya nggak sadar, dan setelah saya lihat, saya kehilangan kepercayaan diri pada saat itu. Kenapa kok saya nggak bisa lulus pelajaran ini, pelajaran itu, kok saya ngambil 20, saya cuma bisa lulus 7 gitu ya. Dan kemudian sampai pada kesimpulan, sebetulnya saya nggak mampu kuliah di sini. Ini terlalu berat, ITB ini buat saya terlalu berat. Nah, itu saya kehilangan kepercayaan diri. Dan itu berlangsung selama 1,5 tahun secara nggak sadar. Saya juga lupa apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saya mendapat sebuah pencerahan dan saya sadar bahwa kenapa saya harus begini gitu ya. Padahal saya kan tidak sejelek itu juga. Artinya saya mampu lulus seleksi, harusnya saya juga mampu untuk keluar dengan ijazah gitu. Jadi selama 1,5 tahun itu saya kehilangan kehilangan apalah kita bilang. Nah, pada kondisi itu secara perlahan saya kemudian mulai membangun inner strength saya bahwa sebetulnya saya
melupakan potensi saya sendiri, saya melupakan kekuatan saya sendiri, gara-gara berita-berita yang saya terima dari orang tua saya pada saat saya dimarahin itu. Nah, pada saat itulah kemudian saya banyak mengalami perubahan, dan saya bilang bahwa ya apapun yang terjadi di luar, seharusnya saya tidak harus terpengaruh seperti itu sampai kehilangan kepercayaan diri. Dan pada saat itu saya sadar, kemudian saya membangun lagi potensi saya. Alhamdulillah semester 7, 8, 9 itu bisa saya selesaikan di 10, 11, 12 ya. Jadi saya lulusnya 12 semester ya. Saya kehilangan 3 semester, harusnya 9 semester, tapi 3 semester saya kehilangan. Itu perjalanan saya ketika saya merasakan bahwa unsur di luar itu banyak dan mempengaruh, dan saya kehilangan pertahanan sehingga saya harus membangun kekuatan di dalam diri saya sendiri karena potensi saya yakini cukup baik. Itu satu. Kemudian ada juga perjalanan. Saya kan kuliah di Bandung, kemudian rumah di Medan. Pada saat berangkat sih saya naik pesawat dari Medan pertama kali. Jadi dengan segala cara orang tua saya memberangkatkan saya naik pesawat. Tapi setelah jadi mahasiswa kan uangnya nggak ada. Jadi setiap kali semester akhir, liburan, saya pulang ke Medan, yang saya mampu afford itu adalah kendaraan yang termurah. Dan itu adalah naik bis. Perjalanan 3 hari, dengan bis yang paling murah, itu tempat duduknya 2, 3, sempit-sempitan, nggak pakai AC, pokoknya yang paling inilah. Tapi pengalaman saya dengan situasi begini, dengan kondisi yang bus yang paling murah itu pun saya kemudian mengatakan pada diri saya sendiri bahwa pada hari ini saya naik bis dan di seluruh dunia bis inilah kendaraan termewah, terbaik dan paling nyaman yang ada. Dan saya kemudian menutup kemungkinan bahwa ada kendaraan lain yang lebih baik dari bis itu. Sehingga walaupun naik kendaraan paling murah, saya bisa menikmati perjalanan itu dengan sangat nyaman. Artinya kondisi jelek di luar bukan berarti kita kemudian harus mengeluh, kemudian kita harus kesulitan, tapi alhamdulillah saya sangat menikmati perjalanan 3 hari naik bus itu, walaupun panas, ribut, orang naik turun, segala macam, itu semua nggak mengganggu, karena di dalam diri saya sendiri saya katakan bahwa inilah hal terbaik yang ada sama saya dan saya harus menikmati sebanyak mungkin. Jadi respon kita tidak tergantung sama apa yang di luar. Kemudian ini banyak cerita ketika mengalami insiden. Jadi suatu ketika saya ada acara di luar, kemudian pas pulang saya mengantar seorang teman naik mobil ya. Pas parkiran kita ini di parkir itu ada sesuatu di depan, jadi saya mundur dulu. Begitu mundur, ceglek, ada yang nabrak di belakang itu kan. Langsung teman saya bilang, apa itu di belakang? Lihat dulu. Saya bilang, nggak usah dilihat, nggak ada masalah itu, biarin aja. Iya, lihat dulu, nanti ada apa-apa. Ya kalau ada apa-apa juga kenapa, udah terjadi gitu kan. Dan kita nggak usah khawatir. Kalau memang itu rusak ya rusak, kalau nggak rusak ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pikiran, perasaan kita terganggu gara-gara itu. 2 kali ruginya, saya bilang gitu. Ya jadi ini contoh-contoh saja bahwa ketika terjadi sesuatu, hal yang terjadi itu kita sudah nggak bisa balikin. Mau kita lihat ke belakang, mau kita marah-marah, kalau udah mobilnya penyok aja. Artinya yang saya pikirkan cuman bahwa ya sudah, itu ada 400.000 yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki, selesai gitu kan. Tapi jangan sampai perasaan kita terganggu, kemudian kita galau, kemudian sepanjang jalan menyesal, kenapa saya mundur tadi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat saya kemudian punya semacam kemampuan untuk apapun yang terjadi di luar, itu tidak harus membuat kita secara emosional terganggu. Nah, dalam chart ini tadi saya gambar, ini garisnya ini ya, garisnya semuanya solid. Nah, dengan kondisi ini saya kemudian membuat garis ini garis titik-titik. Artinya dengan kita memiliki kesadaran dan inner strength ini, stimulasi eksternal itu tidak kita biarkan untuk langsung berpengaruh terhadap emosi kita. Kita harus menggunakan rasio kita sebagai controller, sehingga emosi kita itu bisa lebih kita kendalikan, instead of langsung dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Nah, dengan seperti ini, kita bisa lebih nyaman kehidupan kita.
Ini bagaimana kita mengubah pola komunikasi antar bagian otak tadi ya. Ada cortex di sini, ada limbic di sini, ada reptilian brain di sini. Satu sama lain dia kemudian harus melewati initiatibelin supaya ini sebagai controller untuk mengatur respon kita terhadap stimulasi eksternal. Nah, ini chart lagi nih. Kemudian saya belajarlah sedikit tentang Trinitas Hindu. Trinitas Hindu itu ternyata bisa dibilang bisa mengilustrasikan tiga hal ini, rasio, fisik, dan emosi ini bisa terilustrasikan dengan Brahma itu sebagai pengetahuan, Wisnu itu adalah rasa atau cinta, dan Siwa itu adalah daya, power. Dan ini semua secara trinitas dikendalikan, dia satu tapi tiga gitu ya. Cuman masing-masing mensimbolkan sesuatu. Dan secara kesatuan kita kenal Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi adalah yang Maha Kuasa, tapi implementasi, manifestasi, kemudian ada simbol pengetahuan, simbol perasaan, dan simbol daya. Nah, di pranic healing ternyata sama juga. Unsur rasio itu kita sebut life, unsur emosi kita sebut love, dan unsur reptilian brain atau unsur fisik itu kita sebut power. Nah, tiga hal ini yang berinteraksi, dan interaksi itu ternyata kalau kita bagaimana mengaturnya tadi, kan tadi bagaimana supaya terkendali, supaya jangan langsung kita punya rasa ini dipengaruhi. Ya, kalau kita belajar soul, itu ada jiwa di dalam itu. Jadi bagaimana, jadi jiwa inilah yang kemudian menjadi fondasi, sehingga tiga hal ini berinteraksi secara harmonis, ya, kita bisa memiliki inner strength. Nah, inner strength dan kesadaran itu ada di sini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kebahagiaan? Nah, di sini saya kemudian berdasarkan chart ini mendefinisikan kebahagiaan itu sebetulnya sebuah fondasi. Jadi dia bukan state of impulsif ya, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Misalnya kita terima berita gembira, kemudian kita bahagia, atau kita diberikan sebuah pengalaman yang ya menikmati sebuah kemewahan atau sebuah travel, kemudian kita bahagia, atau kita mendapat perlakuan yang bagus, kita bahagia. Tapi menurut saya ini kebahagiaan itu fondasi jiwa kita. Kebahagiaan itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana mengatur interaksi antara rasio, emosi, dan fisik kita. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba. Yang tiba-tiba itu saya lebih mengatakan rasa bahagia, bukan kebahagiaan itu sendiri, tapi perasaan yang memunculkan kebahagiaan itu. Nah, strength within ourselves yang mengatur bagaimana kita merespon terhadap eksternal stimulasi. Kalau stimulasinya bagus, ya sudah, kita enjoy saja. Jadi kalau kita dikasih kemewahan, dikasih berita yang senang, dikasih sesuatu yang enak, ya kita enjoy, kita gunakan stimulasi itu untuk kita nikmati. Dari misalnya makanan enak ya dari fisik, lidah, kemudian kita nikmati dengan rasa senang. Tapi kalau hal stimulasi eksternal itu buruk, ya kita harus bisa mereduksinya. Kita harus bisa meminimais dampaknya terhadap emosi kita, bahkan kalau bisa kita mengubahnya menjadi hal yang baik. Ya, kalau contoh saya tadi adalah ketika kita mendapat sebuah kondisi yang terburuk, misalnya barang KW3 gitu ya. Ya, daripada kita sedih kok saya dikasih KW3 ya, kita kemudian nikmati saja bahwa KW3 ini adalah barang terbaik yang pernah ada di dunia, dan kemudian kita menikmati fungsi yang diberikan oleh barang KW3 tersebut. Jadi instead of kita merasa sebetulnya saya bisa dapat KW2, KW1 atau original, kemudian pikiran kita terganggu oleh itu, lebih baik kita nikmati yang ada. Nah, itu ada sesuatu yang harus kita lakukan di kepala kita supaya kita bisa berpikir bahwa hal yang terburuk pun bisa kita nikmati dan bisa memberikan kita rasa senang dan kebahagiaan. Nah, itu memang di dalam itu ada. Ini saya tebalin luarnya ini karena pasti ada kekuatan di situ yang mengatur. Nah, mungkin kalau dalam pranic healing kita sebut jiwa kali ya.
Nah, jadi tadi di depan disebut bahagia itu berpusat pada emosi. Tesis yang saya bisa berikan adalah ekspresi emosi atau ungkapan perasaan hanyalah output dari indikasi hasil kerja dan saling interaksi antara seluruh unsur pembentuk perilaku. Jadi itu emosi yang muncul atau ungkapan perasaan yang muncul itu dia kerjaan dan interaksi dari rasio emosi dan reptilian brain kita. Jadi perasaan itu hanya sesaat. Tapi kalau saya bilang bahagia itu adalah sebuah fondasi yang akan berada terus di situ. Jadi bahagia ini memang bagian dari jiwa kita sendiri. Nah, bahagia itu tercapai ketika interaksi antara unsur pembentuk tersebut dapat bekerja dan berinteraksi secara harmonis dalam naungan atau kendali kesadaran. Ini salah tulis. Kesadaran atau inner strength kita. Yaitu ketika seseorang mampu menciptakan bagi dirinya heaven on earth. Ini nanti jadi ya mungkin sedikit otak-atik gatuk ya, tapi ya inilah perspektif yang bisa saya berikan bagaimana kita mendefinisikan bahagia itu not only ungkapan emosi atau ungkapan perasaan sesaat, tapi kita harus membangun kebahagiaan itu secara foundational, jadi secara sesuatu yang ajak yang kemudian bisa menentukan respon kita terhadap hal-hal di luar kita yang datang. Dan kita tidak pernah menjadi sedih, kita tidak pernah menjadi galau, kita kemudian selalu bahagia, dan itu terjadi, kemudian indikasinya apa? Ya tentu kesehatan harus prima, karena kita tidak terkena psikosomatik gitu ya, tidak terkena sesuatu berita kemudian jadi galau, jadi kesehatan prima. Kemudian relasi juga harmonis, baik dengan manusia maupun dengan makhluk lain, dan tentunya juga ada cukup kemakmuran, dan jiwa itu bisa berkembang kalau spiritual kita bisa berkembang. Ini perspektif saya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi setiap orang mendefinisikan kebahagiaan itu sah-sah saja, legit. Ya, tadi ada beberapa pendapat, ada 2-3 pendapat di depan berbeda. Saya rasa benar-benar semua. Dan Bu Elin tadi mungkin dekatlah ya dengan apa yang saya sampaikan. Begitu Mbak Yofi dan Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ucok. Ya, baik. Oke, teman-teman. Jadi ini tadi Pak Ucok baru saja membagikan definisi happiness. Bukan definisi ya, mungkin jadi perspektif ya dari seorang engineer ya, akhirnya keluarlah chart itu di mana di situ digambarkan flow-nya ya, bagaimana sebenarnya happiness itu ya, menyangkut banyak faktor ya, mulai dari pikiran kita, dari perasaan kita sampai nanti fisik kita ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan Pak Ucok, ataupun sharing, menanggapi, silakan. Ayo, mumpung narasumber ya sedang berada di sini, ya, atau tadi ada yang bingung melihat chartnya maksudnya gimana, boleh nanya Pak Ucok. Silakan. Nah, Pak Ucok mungkin mendapatkan gambaran yang lebih jelas setelah ini ya, berada di pranic healing. Bagaimana menurut Pak Ucok? Ya, jadi pengalaman-pengalaman masa lalu itu, kalau tadinya kan saya tidak bisa mengistilahkan itu dengan bahagia gitu ya. Saya hanya menganggap bahwa sesuatu dari luar itu sebetulnya bisa kita kendalikan ke dalamnya. Jadi tidak langsung berpengaruh kepada diri kita sendiri. Dalam pranic healing ternyata kita mengenal unsur-unsur lain selain emosi, fisik, dan rasio. Ternyata ada unsur lain yang lebih menentukan, ada jiwa, ada inner, ada divine apalah gitu ya, yang kemudian itu perlu kita bangkitkan gitu. Dan ternyata menurut saya juga kemampuan kita membangkitkan itu semakin kuat dalam mengendalikan kerja antara rasio, emosi, dan fisik kita. Jadi memang ini nyambungnya ke situ gitu. Jadi pengalaman saya dulu nyambung dengan apa yang ada di pranic healing ini.
Jadi ya nyambung seperti itu ya. Jadi seperti otak-atik gatuk, tapi sebetulnya linear. Apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan, akumulasi pengalaman itu terekstrapolasi oleh si chronic healing ini, Mbak. Itu. Oke, thank you. Ekstrapolasi di sini ya. Oke, terima kasih. Baik, ini kita lihat di chat ya, dari Bu Tanti mengatakan bahagia adalah orang yang bisa memerdekakan diri dari hal-hal yang dapat merusak atau mengotori pikiran. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Bu Mary, Atma Namaste. Ya, Pak Ucok, materinya keren banget. Atma Namaste, Bu Mary. Pak, saya sangat mau belajar lagi mendalami. Slide-nya boleh tolong di-share. Oh, slide-nya mau di-share. Nanti Bu Mary, ini ada kabar baik ya. Bisa ikut kelasnya loh. Bukan kelas yang Pak Ucok ya, kelas yang Pranic Healing. Mau di-share yang mana slide-nya Bu Mary? Tentang yang sebelah mana? Karena ini kita waktunya agak mepet ini. Mengenai bagian yang mana, apakah boleh mungkin di chat atau berbicara? Yang 1, 2. Yang mana nih Pak Ucok? Yang 1, 2. Apakah yang di depan? Nanti saya share ini aja kali ya. Oh, di share. Sini. Ya, nanti di Pak Ucok berbaik hati akan men-sharing materinya ya, Pak Ucok? Atau bagaimana? Ya, di sini aja saya share, kalau pakai PC nanti bisa di-download. Oke, thank you Pak Ucok ya. Bu Mary sudah mendapatkan tidak hanya slide 1 dan 2, tapi lengkap dari awal hingga akhir. Oke. Nah, ini Bu Tanti raise hand. Silakan Bu Tanti mau menanyakan apa? Langsung saja. Halo, Bu Tanti. Ya, baik. Nah, jadi Bu Tanti masih belum menjawab ya. Oke. Jadi yang dibicarakan oleh Pak Ucok ya, tadi ada pembahasan mengenai apa namanya? Tentang jiwa ya, sebenarnya yang mendefine. Jadi kita ini dalam kehidupan, mungkin kalau tadi kita dengar sharing dari Pak Ucok, banyak beberapa faktor ya. Oh, terima kasih ya Bu Mary. Sama-sama ya. Jadi pertama, kalau memang kadang-kadang sesuatu dari luar ya, bukan kadang-kadang ya, memang itu kadang-kadang langsung bisa memberikan apa namanya, happy nggak happy gitu kan ya. Setuju ya Pak Ucok ya. Tapi di situ telah digambarkan dalam charts, kita sesuatu yang masuk ke kita tidak langsung ke hati, tapi melalui controller. Rasionya ya, kalau tadi bahasa Pak Ucok ini controller. Wah, engineer banget dah. Tapi memang benar kadang-kadang Ibu, Bapak-bapak ya, masuk dulu ke pikiran kita, kita rasio, kita pikirkan. Nah, nanti baru diolah apakah sebenarnya bagaimana duduk persoalan atau duduk perkaranya ya Pak Ucok ya. Nah, dari situ juga kita belajar untuk apa? Tidak bersikap impulsif. Benar ya tadi ya Pak Ucok ya. Karena kalau umpamanya apa namanya? Impulsif itu biasanya kita bisa ya kayak tadi langsung reaktif ya. Reaktif ini maaf yang belum mute, saya mute ya. Karena kita masih dalam diskusi, kecuali Anda ingin bertanya ya, boleh langsung untuk unmute ya. Oke. Nah, lalu kita juga Mbak Tanti itu Mbak. Iya, Mbak Tanti ini raise hand, saya sudah persilakan. Kepencet kali ya. Ya, apakah mau bertanya atau bagaimana? Kepencet. Kepencet ya. Oke, raise hand-nya kepencet ini kayaknya. Nah, jadi kalau tadi dilihat kan faktor dari luar ya, tapi juga Pak Ucok memberikan suatu cerita bahwa dengan mendengarkan dari luar itu sebenarnya ya belum tentu baik. Karena kenapa? Kalau memang itu adalah hal yang positif untuk kita. Ya. Tapi kadang-kadang justru malah menjatuhkan kita. Ya, yang kayak tadi Pak Ucok sampaikan, sehingga apa namanya? Kita harus bisa mengolahnya ya. Yang lalu yang kedua, yang bersyukur ya Pak Ucok ya. Waktu naik bus ya, karena memang hanya bisa naik bus saat itu, tapi mempunyai pemikiran bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa saya dapatkan, ya kan? Kenapa harus saya menolaknya atau saya berpikir yang jelek? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ya, sampai nyebut-nyebut ada KW-KW ya. Kalau bisa kita nggak KW, tapi langsung original, ya. Tapi kita mensyukuri, oke, terima kasih, saya sudah mendapatkan bus ini, saya mendapatkan tempat duduk ini, saya bisa punya tiket, bisa pulang kampung ya Pak Ucok ya.
Itu luar biasa sekali punya pemikiran yang seperti itu. Jadi untuk menjadi bahagia pun kondisi kita saat ini ya sudah kita syukuri. Ya, benar ya Pak Ucok ya, seperti itu ya. Tapi tetap kita tetap berusaha ya, berusaha untuk memperbaiki, maksudnya dalam arti kita ingin menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Oke, kita lakukan, tapi tidak melupakan state kebahagiaan ini ya. Mungkin kebahagiaan ini related dengan peace kali ya Pak Ucok ya. Jadi bisa damai gitu ya di dalam hati sehingga lebih tentram, lebih adem, lebih enak ngejalanin semuanya. Bagaimana Pak Ucok? Apakah demikian? Contohnya sebetulnya gini Mbak, kalau misalnya yang ekstrim itu adalah kalau kita mendapat berita hoax. Oh iya, berita hoax tadi. Berita hoax itu kan sebetulnya nggak baik. Ya. Contoh, tiba-tiba kalau zaman dulu tiba-tiba kita dapat paket di rumah, paket itu ada tebal sekali, kemudian isinya Anda dapat hadiah, dapat mobil, dari undian ini, ada notaris, ada segala macam. Kan kita senang, tapi kan itu kalau kita ikutin perasaan itu dan kemudian kita lakukan apa yang terjadi di situ, ujungnya kita jadi malah rugi, sedih, dan bisa galau juga. Misalnya dapat mobil harganya 200 juta tapi harus bayar pajak dulu 25% ke ini. Terus kita bayar pajaknya gitu kan. Nah, setelah itu baru tahu oh ini ternyata ditipu. Jadi perasaan senang di depan itu belum tentu kebahagiaan gitu. Karena kalau kita tidak menggunakan seluruh unsur ya, unsur fisik, unsur rasio, bisa tertipu kita di situ. Itu contoh ekstrimnya hoax itu ya. Ya, yang lain juga begitulah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ucok. Ya, jadi memang ini kalau Anda nanti ingin mengetahui lebih dalam ya mengenai kebahagiaan ini dan juga tentang apa sih sebenarnya jiwa itu. Nah, ada berita baik ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita bisa belajar ya, belajar lebih lanjut mengenai hal tersebut ya. Karena apa? Karena nanti tanggal 16-17 ini saya sharingkan ya di Bintaro akan ada kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Ini juga kelas yang telah diikuti oleh Pak Ucok sehingga tadi bisa keluar ya ada tentang Brahma, Wisnu, Siwa yang digabungkan dengan light, love, and power. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, sebenarnya apa sih kok light, love, and power? Ya mungkin love sudah biasa kita dengar, ya power kita dengar, tapi light, ya kita tahu light gitu kan. Tapi what is the real light, what is the real love, and what is the real power? Ya, apa sih sebenarnya cahaya, cinta, dan kuasa? Ya, jadi kita bisa belajar di kelas ini Achieving Oneness with the Higher Soul ya, akan diadakan 16-17 Oktober dari jam 8.30 sampai jam 17. Anda bisa hubungi saya di sini, silakan di screenshot nomor teleponnya, dan kelasnya juga bisa online. Ya, jadi jangan takut Anda yang berada dimanapun, Anda bisa ikut kelas ini secara online, daftarnya juga sama ke saya. Ya, karena memang di Pranic Healing kita mencoba memfasilitasi dengan kelas-kelas online untuk yang memang ada kelas online-nya. Ya, demikian juga. Namanya Pak Kris apa? Namanya Pak Kris apa? Demikian juga nanti ya ada beberapa ya kelas lainnya, ini maaf belum diganti tapi next-nya akan diberitakan ya mungkin dalam tanggal 2-3 Oktober ya. Oke. Nah, ini juga akan ada kelas Super Brain Yoga ya, beberapa informasi tanggal 19 September minggu ini. Dan ini juga adalah gerakan penyembuhan dunia yang bisa Anda ikuti semuanya. Hampir setiap hari. Oke. Nah, Anda lihat di sini ada jadwal-jadwal kursus offline Pranic Healing. Bisa Anda screenshot ya untuk kontak personnya Bintaro, Bogor, Solo, Ngawi, Ungaran, Surabaya, Ubud, Bandung, Jogja, dan juga Medan. Silakan Anda screenshot dan Anda bisa ikuti IG Indonesia Pranic Healing. Ya, juga Anda bisa ikuti IG dari kami Yofi_T. Ya, sekarang kembali ke Bu Tanti. Apakah sudah siap untuk bertanya, Ibu Tanti? Tapi mungkin waktunya tidak banyak ya. Silakan Bu Tanti. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu.
mau bertanya, bagaimana cara membangkitkan percaya diri yang lebih baik? Itu aja Bu, terima kasih. Mengembangkan percaya diri yang lebih baik ya, pertanyaannya itu Bu. Ya, di sini kan ada pengalaman pribadi Pak Ucok nih, ada 3 tuh. Yang pertama, hilangnya percaya diri. Kemudian bagaimana Pak Ucok bisa mengembalikan percaya diri yang begitu langsung spontan. Begitu maksudnya. Oke. Terima kasih Bu Tanti untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ucok menjawab, mungkin dengan langsung on the point, to the point. Ya, mungkin nggak spontan ya, karena saya 1,5 tahun kehilangan itu mungkin sambil jalan juga ada ini. Proses ya. Ada prosesnya. Jadi triggernya itu adalah ketika teman saya udah mulai lulus. Saya masih terkatung-katung dan saya sudah menganggap saya tidak mampu. Terus teman saya udah mulai lulus wisuda. Dan saya kemudian teringat bahwa kita ini sebetulnya tiap manusia ini punya potensi. Jadi Ibu coba gali saja potensi yang ada di dalam diri Ibu. Dan potensi itulah yang kemudian harus kita yakini rahmat Tuhan yang sudah dititipkan kepada kita untuk kita kembangkan. Jadi kepercayaan diri itu adalah amanah dari Tuhan gitu ya. Kita punya potensi, kita punya kekuatan, kita punya inner strength. Kita tidak percaya diri karena kita tidak mengembangkan itu. Ketika kita kembangkan potensi itu, insya Allah kepercayaan dirinya akan muncul. Pasti. Itu yang terjadi pada saya karena dulu setelah saya merasa kehilangan kepercayaan diri, saya mengatakan bahwa saya nggak pantas kuliah di sini, bukan kelas saya. Tapi saya teringat bahwa saya SD bagus-bagus saja, juara-juara terus di kelas, SMP juga saya selalu ranking 1, SMA juga selalu ranking 1. Kok saya merasa sekarang ini tidak mampu kuliah gitu. Ya artinya kita lihat ke dalam kita lihat potensi kita, dan kita yakini bahwa Tuhan menitipkan itu untuk kita gunakan. Ketika kita punya kemampuan dan over di atas orang lain ya, kalau potensi itu pasti kita di atas orang lain gitu ya. Kalau ada yang pintar jahit pasti dia lebih pintar dari orang lain, ada yang bikin patung dia lebih pintar dari orang lain, ada yang pintar bicara dia lebih pintar dari orang lain. Pasti ada bagian itunya. Bahkan orang cacat juga begitu. Itu dikembangkan dan kepercayaan diri itu mengikut akan datang. Itu Mbak. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ucok ya. Jadi mungkin kembali lagi Bu Tanti untuk mensyukuri ya berkat yang sudah kita miliki. Apa saja kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Demikian ya Pak Ucok ya. Dan juga pastinya menyadari bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Jadi kita nggak bisa semuanya plus dan juga nggak mungkin semuanya kita minus. Selalu ada plus, selalu ada minus. Nah, mungkin supaya kita bisa percaya diri dan bisa bahagia, ya kita mengenali di mana sih sebenarnya kekuatan kita, ya kan? Dan kita juga mengakui di mana sebenarnya kelemahan kita, ya. Sehingga dengan begitu kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, seutuhnya bahwa ya saya adalah seorang manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diciptakan oleh Tuhan ya, seperti tadi. Dan kita benar-benar meresapi yang kayak tadi Pak Ucok bilang, oh iya saya dulu baik-baik aja SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah kok jadi merasa tidak pantas, padahal udah bisa masuk ITB itu juga sudah luar biasa ya. Contohnya seperti itu ya Pak Ucok ya. Jadi kan kita mengembalikan lagi pemikiran kita seperti tadi ya, bahwa kita lakukan yang terbaik untuk saat sekarang ini, apa yang kita bisa dengan mengenali apa saja talenta yang kita miliki, kekuatan diri kita yang kita miliki, kelebihan kita apa saja, dan mau mengakui kelemahan kita. Dan tentunya bukan dengan mengakui terus kita nggak ngapa-ngapain dengan kelemahan kita, tapi kita bisa do something, melakukan sesuatu supaya kelemahan kita ini ya bisa dikurangi dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin demikian Bu Tanti, cukup ya? Ya, saya tambahkan sedikit Mbak Yofi. Oh, silakan. Jadi Tuhan menitipkan talent dan potensi ke kita. Tugas kita mengasah
Nah, kalau kita tidak mengasah ya berarti salah kita sendiri. Itu Mbak, makasih. Iya, baik. Itu nanti kalau ceritanya memang nanti kan dikembalikan lagi ke kita, benar Pak Ucok ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah ngasih talenta, tergantung manusianya mau mengembangkan apa enggak. Karena kita sebenarnya punya free will, punya kebebasan. Anda dikasih 10 tapi Anda mau diamkan 10-10-nya, ya terserah. Tapi biasanya kalau seperti itu hidup itu akan mulai untuk nyentil. Nyentil nggak berasa nanti agak dikeplak dikit, dikeplak nggak berasa, oh ntar ternyata kalau pada akhirnya Anda nggak ngapa-ngapain juga dengan talenta Anda, ya sudah, itu adalah keputusan Anda. Ya, maka dari itu sebisa mungkin lakukan yang terbaik dalam hidup kita, ya, supaya apa? Kita dapat memaksimalkan hidup kita dapat merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini. Ya, baik. Untuk Anda nanti bisa tentunya juga bisa membantu menjadi lebih bahagia ya dengan apa? Dengan kita menyadari ya diri kita ini sebagai ciptaan Tuhan yang tidak sempurna ya, sehingga semuanya ya, ini sebentar, stop partisipan ya, tiba-tiba bisa ada yang muncul, kaget saya. Ya, jadi kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri kita ya, dan melakukan yang terbaik tentunya dalam hidup kita, sehingga apa? Kita tidak menyesali apa yang hidup kita saat ini. Ya, seperti tadi juga Pak Ucok katakan, yang sudah lewat ya sudah. Jangan terlalu Anda tangisi, Anda sesali karena Anda nggak bisa merubahnya. Tapi yang akan datang itu masih di tangan kita. Jadi bisa kita lakukan sesuatu. Kok tadi kata Ibu baik. Kalau misalnya... Ya, demikian dari kami, Pak Ucok. Terima kasih banyak untuk sharing malam ini ya. Jadi dari sisi lain ya, secara engineer technical charts of happiness, menurut saya ini luar biasa ya, karena bisa digambarkan dalam charts gitu ya, happiness ya, walaupun memang ada disclaimer-nya ya, based on my own perspective, kata Pak Ucok. Tapi terima kasih banyak Pak Ucok untuk sharingnya malam hari ini, atas waktunya ya, dan tentunya kita semua juga belajar banyak dari hal tersebut. Terima kasih Pak Ucok ya. Nanti next time jangan kapok ya Pak ya untuk sharing lagi. Sama-sama Mbak. Oke. Itu udah saya upload di situ materinya, kalau ini bisa di-download itu mestinya ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ucok. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke lakukan olahraga bersama sebelum nanti kita bermeditasi ya. Meditasinya adalah meditasi Twin Hearts.